semuanya, perkenalkan nama saya Khalica Humaira Anandila dengan NIM 124490007 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan skematik yang telah saya buat. Pertama, kita akan membuka skematiknya. Di sini saya telah membuat bagian power and USB microcontroller dengan 2 sensor serta 2 actuator. Lalu saya menambahkan mounting di PCB saya. Saya pertama akan menjelaskan bagian power and USB, terutama di bagian input power. Di sini ada J1 yang sebagai adaptor colokan DC, di mana dia adalah tempat colokan adaptor eksternal. Setelah itu di sini dia tersambung oleh dioda, di mana dioda yang bernama D1 ini berfungsi untuk melindungi rangkaian agar tidak rusak saat colokan adaptor kebalik polaritasnya. Setelah itu di sini ada EG1218 yang berfungsi sebagai saklar on off, yang dimana dia adalah saklar yang untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik dari adaptor. Setelah itu di sini juga saya memberikan kapasitor yang bernama C1 untuk meredam ripple atau tegangan yang tidak stabil. Lalu di bagian tegangan saya memberikan regulator yang bernama LM2596S ini. Di sini adalah IC untuk menurunkan tegangan adaptor menjadi 5 volt. Setelah itu saya memberikan dioda yang bekerja bersama regulator agar tegangan keluaran lebih stabil. Setelah itu ada L1 atau induktor. Ini adalah bagian dari regulator switching untuk mengatur arus. Lalu ada kapasitor C2 dan kapasitor C3 yang berguna untuk menyaring output 5 volt supaya rata. Setelah itu ada fuse atau F2 berguna untuk melindungi jalur 5 volt dari arus berlebih. Setelah itu ada IC yang kedua, yaitu bernilai 3,3 volt untuk menurunkan 5 volt menjadi 3,3 volt. Setelah itu saya memberikan dioda bernama dioda 3 untuk menstabilkan regulator 3,3 volt ini. Lalu pada induktor yang kedua, yaitu bagian dari rangkaian regulator switching 3,3 volt ini. Lalu ada juga kapasitor keempat yang menyaring output 3,3 volt biar dia halus. Setelah itu ada fuse yang selanjutnya, yaitu untuk proteksi jalur 3,3 volt dari arus yang berlebih. Setelah itu kita next ke bagian USB. Di sini ada J3 atau USB, konektor USB sebagai tempat kabel USB dari PC. Bisa juga untuk komunikasi dan sumber listrik. Lalu di sini saya memberikan dioda yang bernama D4 ini supaya arus dari USB tidak bentrok dengan arus dari adaptor. Lalu ada CH34 ini sebagai chip yang mengubah data USB dari PC menjadi sinyal untuk microcontroller. Lalu di sini ada kapasitor untuk menstabilkan supply IC CH34 ini. Lalu di sini bagian Q1 dan Q2 dari MMBT2222A ini atau transistor NPN dipakai sebagai saklar untuk mengatur nomor reset dan boot secara mikrokontroller secara otomatis waktu mengupload program. Setelah itu di sini juga memberikan hambatan atau resistor sebagai pull up supaya transistor bekerja stabil.
Lalu di sebelahnya juga saya memberikan LED, di mana LED yang pertama yaitu indikator untuk tegangannya sebesar 5 volt, sedangkan LED kedua tegangannya 3,3 volt. Di mana alur kerjanya yaitu pertama, adaptor atau USB masuk, lalu dilindungi oleh dioda, disalurkan ke saklar, lalu tegangan masuk ke regulator LM ini. Setelah itu diturunkan menjadi 5 volt, dari 5 volt diturunkan menjadi 3,3 volt oleh regulator kedua. Lalu USB dan CH34 ini menghubungkan PC dengan microcontroller lewat UART ini. Setelah itu transistor Q1 dan Q2 membantu reset dan boot otomatis microcontroller. Lalu LED indikator memberi tanda jika 5 volt dan 3,3 volt ini aktif. Oke, lalu kita next ke bagian microcontroller atau bagian utamanya ya. Di bagian ini ESP32-nya adalah sebagai modul microcontroller yang utama, di mana dia memiliki prosesor, WiFi dan lainnya untuk input dan output. Lalu di bagian ESP ini terdapat pin 3V3 ini sebagai supply utama untuk ESP32, di mana ia harus stabil sebesar 3,3 volt. Setelah itu di samping kiri ada pin EN atau enable or reset, di mana jika diberi tegangan 3,3 volt ESP32 aktif. Lalu pada pin IO0 di sini diberi label boot, di mana dia digunakan untuk masuk ke mode bootloader atau flash mode saat upload program dari komputer. Setelah itu pin TX0 dan RX0 ini berfungsi sebagai jalur UART untuk komunikasi serial dengan komputer. Setelah itu pin dengan nama IO4 ini dia disambungkan dengan LED WS. Setelah itu IO10 dan IO10 disambungkan dengan sensor infrared. Lalu untuk IO11 dan IO11 untuk sensor suhu, dan IO12 untuk aktuator buzzer, serta IO41 serta 42 untuk aktuator juga. Setelah itu pada rangkaian SW1 atau tombol untuk push button ini adalah tombol reset manual untuk merestart ESP32. Lalu ada kapasitor bernama C8 ini untuk tombol reset agar tombol reset tidak menghasilkan noise saat ditekan. Lalu diberi juga hambatan yang bernama R6 ini, dimana dia adalah pull up supaya pin reset EN ini defaultnya tetap high di 3,3 volt. Lalu C9 dan C10 ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan 3,3 volt agar ESP tidak mudah reset sendiri karena noise. Jadi saat tombol reset ditekan, pin EN ini ditarik ke ground dan ESP akan di start. Setelah itu pada WS2812B sebagai LED-nya ini dimana dia disambungkan nih D7 sebagai LED RGB pintar yang dapat mengontrol warna lewat satu pin data. Setelah itu diberi hambatan yang bernama R5, di mana jalur data yang berfungsi melindungi input LED dari lonjakan arus. Setelah itu diberi juga kapasitor yang bernama C7 yang dipasang dekat dengan LED atau WS2812B ini
untuk menstabilkan tegangan saat LED menyala, karena LED dapat menarik arus besar. Lalu untuk IO 4 dipakai sebagai pin kontrol dari WS-nya, dimana alur kerjanya yaitu ESP32 diberi supply 3,3 volt, lalu modul aktif dan tombol reset ini dipakai untuk restart modul, dan pin boot dipakai jika ingin mode upload. Lalu IO 4 dipakai untuk mengontrol perangkat, misalnya untuk LED. Lalu kapasitor untuk menjaga setiap supply itu agar tetap stabil dan mencegah reset tidak sengaja. Lalu kita next ke bagian sensor. Di sini saya menggunakan sensor infrared, dimana pada J4 ini adalah sensor infrared memiliki 3 pin. Pin ketiga adalah tegangan sebesar 5 volt sebagai sumber listrik, sedangkan pin ke-1 yaitu disambungkan ke GND atau ground. Ini adalah jalur 0 volt, tempat kembalinya arus, jadi sensor dapat menyala karena arus mengalir dari 5 volt ke sensor lalu ke ground. Setelah itu, pin 2 adalah keluaran data sensor yang terhubung ke pin IO 10 di microcontroller ESP32 tadi. Setelah itu, di bagian sensor suhu atau bernama J5 ini memiliki 3 pin juga, di mana pin ketiga juga adalah sebuah tegangan sebagai sumber listrik sebesar 5 volt, dan juga pin ke-1-nya disambung ke ground sebagai jalur balik arus. Setelah itu, pin kedua IO 11 ini tersambung ke pin IO 11 yang di ESP32 sebagai keluaran data sensor. Oke, setelah itu terdapat juga kapasitor yang dipasang di dekat sensor untuk meredam noise atau gangguan listrik supaya data sensor lebih stabil. Setelah itu saya juga memberikan aktuator. Di sini di aktuator J6 saya membuat buzzer, di mana pin 3 ini adalah tegangan sebesar 5 volt sebagai sumber listrik. Pin pertama itu yang tersambung dengan ground untuk jalur arus balik. Lalu juga pin 2 tersambung ke SP IO 12 sehingga dapat mengatur kapan aktuator dapat menyala dan mati. Lalu untuk yang J7 ini untuk relay, di mana pinnya terdapat 4 pin. Pin 4 ini dia memiliki sumber listrik 5 volt, dan pin pertama juga tersambung dengan ground. Lalu pin kedua dan ketiga menjadi kontrol dari microcontroller, yaitu IO 41 dan IO 42 yang tersambung oleh ESP. Ini dipakai jika aktuator butuh lebih dari satu sinyal. Lalu juga di bagian aktuator saya memberikan kapasitor C12 dan C13, di mana dia adalah untuk meredam noise seperti tadi, untuk menstabilkan suplai tegangan. Sehingga J6 dan J7 adalah konektor untuk aktuator. Lalu di mana ESP32 ini mengirim sinyal kontrol ke aktuator. Lalu untuk 5 volt ini dan GND atau ground adalah memberi supply daya ke aktuator. Lalu pada mounting ini adalah untuk bolongan di ujung-ujung PCB nanti. Oke, sekian penjelasan skematik dari saya. Terima kasih semuanya.